pada bagian materi motherboard. Motherboard yang dalam bahasa Indonesia bisa disebut papan induk antara mainboard. Mainboard adalah komponen komposisi atau vital dalam komputer, bisa dibuat atau jalur utama di mana semua komponen lain terhubung dan berkomunikasi. Berikut beberapa fungsi utama motherboard. Fungsi pertama dari motherboard itu yang pertama menghubungkan komponen. Motherboard menyediakan slot dan soket untuk memasang komponen penting seperti CPU atau prosesor, RAM atau memori, kartu grafis atau GPU, drive atau hard disk atau SSD dan lain-lainnya. Tanpa motherboard, komponen ini tidak bisa bekerja sama. Mendistribusikan daya. Yang kedua, mendistribusikan daya. Motherboard menerima daya dari power supply dan kemudian menyalurkan ke komponen lain sesuai kebutuhan masing-masing. Yang ketiga, fasilitas komunikasi. Fasilitas komunikasi motherboard memiliki jalur komunikasi yang memungkinkan komponen-komponen saling bertukar data. Ini seperti jalan raya yang menghubungkan berbagai kota. Pengaturan dan kontrol. Motherboard biasanya memiliki chips yang mengatur aliran data, kecepatan, clock dan fungsi dasar lainnya dari komponen yang terhubung. Secara sederhana, motherboard adalah fondasi dan koordinator yang memastikan semua komponen komputer dapat bekerja sama secara efisien. Sebagai tambahan motherboard tersedia dalam berbagai ukuran dan spesifikasi tergantung pada jenis komputer dan fungsinya. Motherboard untuk komputer gaming motherboard untuk komputer berformat tinggi akan berbeda dengan motherboard untuk komputer kantor sederhana. Slot dan sosial pada motherboard juga memiliki tipe yang berbeda-beda. Hal ini penting diperhatikan saat memilih komponen untuk memastikan kompatibilitas. Beberapa motherboard memiliki fitur tambahan seperti port USB tambahan, slot untuk memasang ekspansi dan pengaturan BIOS. Dengan kata lain, motherboard adalah inti dari sebuah komponen, tapi motherboard komputer tidak akan bisa berfungsi. Baik, kita masuk pada bagian prosesor. Prosesor otak komputer Anda. Prosesor atau CPU, Central Processing Unit, adalah komponen penting dalam komputer yang sering disebut sebagai otak. Fungsinya adalah untuk menjalankan instruksi dan mengelola data yang memungkinkan komputer Anda untuk bekerja. Terus kita masuk pada bagian fungsi utama dari prosesor. Fungsi utama dari prosesor yaitu yang pertama, menjalankan instruksi. Prosesor menerima instruksi dari program dan aplikasi
menerjemahkannya dan kemudian mengeksekusinya. Terus melakukan yang kedua itu melakukan perhitungan. Prosesor melakukan operasi aritmatika dan logika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Terus kita masuk pada bagian mengontrol aliran data. Prosesor mengontrol aliran data antara berbagai komponen komputer seperti memori, hard drive, dan perangkat input atau output. Berikutnya itu menjalankan tugas multicasting. Prosesor memungkinkan komputer Anda untuk menjalankan beberapa program dan aplikasi secara bersamaan. Kecepatan dan kinerja prosesor diukur dalam gigahertz atau GHz. Semakin tinggi GHz, semakin cepat prosesor dapat menjalankan instruksi dan mengolah data. Terus faktor lainnya yaitu memengaruhi kinerja prosesor. Termasuk jumlah inti jumlah intinya. Terus jumlah intinya prosesor modern memiliki beberapa inti yang memungkinkan mereka untuk menjalankan beberapa tugas secara bersamaan. Ukuran cache adalah memori internal kecil yang menyimpan data yang sering digunakan oleh prosesor sehingga dapat diakses lebih cepat. Berikutnya ada arsitektur prosesor. Yang dimana arsitektur prosesor tersebut menentukan cara kerja prosesor dan jenis instruksi yang dapat dijalankannya. Kemudian dua produsen prosesor utama adalah Intel dan AMD. Masing-masing perusahaan menawarkan berbagai kebutuhan dan anggaran. Terus berikut saya memiliki beberapa tips dalam memilih suatu prosesor. Tips pertama dari saya itu tentukan kebutuhan Anda, yang dimana yang saya maksud itu kebutuhan, pikirkan jenis program dan aplikasi apa yang akan Anda jalankan di komputer Anda. Jika Anda membutuhkan komputer untuk tugas yang menuntut seperti contohnya bermain game atau mengedit video, Anda memerlukan prosesor yang lebih kuat. Kemudian tetapkan anggaran Anda. Maksudnya anggaran Anda yaitu seperti prosesor dapat berkisar harga dari yang murah hingga yang sangat mahal. Tetapkan anggaran Anda sebelum memulai
belanja, karena harga prosesor itu tergantung dari kualitas prosesor tersebut. Maka harga berpatokan pada prosesor tersebut. Lakukan riset itu baca ulasan, bandingkan prosesor yang berbeda sebelum membeli prosesor tersebut. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah memori RAM atau Random Access Memory yang memiliki fungsi untuk menyimpan data dan instruksi program yang akan dan sudah diproses oleh prosesor. Di RAM ini, dalam menyimpan data biasanya disebut dengan memori volatile, yang artinya data yang di dalam memori RAM bisa ditulis dan bisa dihapus. Akan tetapi, data tersebut hanya bersifat sementara. Data yang ada dalam RAM hanya akan ada selama komputer dalam keadaan on. Ketika komputer di shutdown, data yang ada dalam RAM akan hilang. Sederhananya seperti ini. Ketika kalian melakukan perintah copy, anggaplah di Microsoft Word, satu kali melakukan perintah copy, maka RAM mampu mengingat perintah copy tersebut meskipun komputer kalian menyala selama 24 jam. Dan data di copy itu bisa di-paste beberapa kali. Dan perintah copy tersebut akan hilang ketika komputer di shutdown. Selain menyimpan data sementara, RAM juga bertugas untuk membantu prosesor dalam menyimpan data yang akan diproses dan yang sudah diproses oleh prosesor. Setiap kali kita membuka aplikasi komputer, maka aplikasi tersebut akan dikirim ke RAM untuk diproses oleh prosesor. Semakin banyak aplikasi yang dijalankan dalam waktu bersamaan, maka beban RAM semakin bertambah dan mungkin saja komputer kita akan lambat loading. Dan karena hal ini, kita juga membutuhkan RAM yang memiliki kapasitas lebih tinggi. Berikutnya, kita masuk ke pembahasan hard disk. Hard disk merupakan atau tempat penyimpanan data yang bersifat permanen dan berkapasitas lebih besar dibandingkan dengan media penyimpanan lain. Selain itu, hard disk juga memiliki fungsi yaitu tempat menyimpan berbagai file bagi pengguna. Fungsi hard disk sangat vital sebagai tempat menyimpan segala macam data, file, serta dokumen virtual seperti dokumen, PDF, dan lain-lain. Hard disk juga sebagai tempat untuk menginstal software yang terdiri dari operasi sistem dan aplikasi. Sederhananya seperti ini. Jika kalian pernah membuka folder, menghapus folder, dan membuka aplikasi itu, berarti kalian melakukan operasi pada hard disk yang di dalamnya itu sudah terinstal sistem operasi dan banyaknya data yang bisa ditampung hard disk itu berdasarkan kapasitasnya. Sampai sekarang, perangkat hard disk masih merupakan sebuah komponen yang sangat dominan dalam menyimpan di komputer atau untuk software. Namun, saat ini hard disk mempunyai kemajuan yaitu dengan adanya SSD atau Solid State Drive. SSD adalah generasi penerus dari hard disk yang bisa menyimpan dan membaca data dengan lebih cepat, pemakaian data yang rendah, dan juga banyak kelebihannya dibandingkan hard disk. Selanjutnya kita ke VGA, singkatan dari Video Graphic Array atau Video Graphic Adapter. Fungsinya menerjemahkan sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog yang dapat ditampilkan oleh monitor. Bentuknya terdiri dari kabel, port, dan konektor yang menghubungkan kartu grafis GPU ke monitor. Selanjutnya, berbagai jenis VGA tersedia seperti VGA standar, DPI, HDMI, dan DisplayPort. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dalam hal kualitas gambar, kecepatan refresh rate, dan kompatibilitas. Selanjutnya, monitor. Fungsi dari monitor menampilkan gambar yang dihasilkan oleh komputer sendiri. Jenisnya, berbagai jenis monitor tersedia seperti LCD, LED, OLED, dan QWERTY. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dalam hal kualitas gambar,
konsumsi daya, dan harga. Untuk ukurannya, diukur secara diagonal dalam satuan inci. Ukuran monitor yang umum adalah 15 inci, 17 inci, 19 inci, 21 inci, 24 inci, dan 2 inci. Untuk resolusi monitor menentukan jumlah piksel yang ditampilkan di layar. Resolusi yang umum adalah 6040 dikali 480, 800 dikali 600, 1280 dikali 1024, 1920 dikali 180, dan 3840 dikali 260. Hubungan PGA dan monitor. PGA dan monitor harus kompatibel agar dapat bekerja sama. Kompatibilitas ditentukan oleh jenis port dan konektor yang digunakan. Kabel PGA digunakan untuk menghubungkan port PGA di kartu grafis ke port PGA di monitor. Kualitas gambar yang dihasilkan oleh monitor tergantung pada kualitas sinyal yang dikirim oleh kartu grafis dan kemampuan monitor untuk menampilkannya. Untuk kesimpulannya, PGA dan monitor adalah dua komponen penting dalam menampilkan gambar dan komputer. PGA menerjemahkan sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog yang dapat ditampilkan oleh monitor. Monitor kemudian ditampilkan gambar tersebut di layar. Catatan, standar PGA sudah tidak lagi digunakan secara luas karena digantikan oleh standar yang lebih baru seperti DPI, HDMI, dan DisplayPort. Namun, setelah PGA masih sering digunakan untuk merujuk pada port dan konektor PGA. Saat memilih PGA dan monitor, penting untuk mempertimbangkan kompatibilitas, kualitas gambar, kecepatan, refresh rate, dan harga. Berikut penjelasan tentang power supply atau PSU. Memahami power supply, jantung tenaga komponen komputer Anda. PSU singkatan dari Power Supply Unit adalah komponen vital dalam komputer yang ibarat jantungnya. Fungsinya adalah menyediakan daya listrik yang stabil dan sesuai kebutuhan untuk seluruh komponen di dalam komputer. Berikut beberapa fungsi utama power supply, yaitu mengubah daya AC atau arus bolak-balik dari stop kontak menjadi daya DC atau arus searah listrik rumah tangga menggunakan daya AC, sedangkan komponen komputer membutuhkan daya DC. Power supply mengubah tegangan AC menjadi beberapa tegangan DC yang berbeda seperti 3.3 V, 5 V, 12 V, dan 12 V, yang dibutuhkan motherboard, CPU, GPU, drive, dan peripheral lainnya, menyediakan daya yang stabil dan bersih. Fluktuasi daya dapat merusak komponen komputer. Power supply yang baik menyediakan daya yang stabil dan bebas riak atau noise. Untuk memastikan kelancaran dan keamanan operasi komputer, menyediakan daya yang cukup. Total daya yang disediakan power supply harus cukup untuk memenuhi kebutuhan semua komponen komputer. Jika power supply tidak memiliki daya yang cukup, komputer dapat menjadi tidak stabil, mati mendadak, atau bahkan mengalami kerusakan komponen. Memilih power supply yang tepat. Watt daya power supply diukur dalam watt. Semakin tinggi watt, semakin banyak daya yang dapat disediakan power supply. Pilih power supply dengan watt yang sesuai dengan kebutuhan daya total komputer Anda. Efisiensi power supply menunjukkan seberapa banyak energi yang diubah menjadi daya yang dapat digunakan.
power supply dengan efisiensi tinggi, yaitu 80 bronze, gold, platinum atau titanium, lebih hemat energi dan menghasilkan lebih sedikit panas. Jenis form faktor power supply tersedia dalam berbagai form faktor seperti ATX, SVX, dan TVX. Pastikan power supply yang Anda pilih kompatibel dengan casing komputer Anda, merek, dan reputasi. Pilih power supply dari merek terpercaya dengan reputasi baik untuk memastikan kualitas dan keandalan. Tips tambahan: jangan gunakan power supply murah atau tidak bermerek. Power supply murah mungkin tidak memiliki kualitas dan proteksi yang memadai, sehingga dapat membahayakan komponen komputer Anda. Hitung kebutuhan daya total komputer Anda. Gunakan kalkulator online atau rumus untuk menghitung total daya yang dibutuhkan semua komponen komputer Anda. Beli power supply dengan sedikit lebih banyak daya. Lebih baik memiliki power supply dengan sedikit lebih banyak daya daripada yang Anda butuhkan. Untuk mengantisipasi penambahan komponen di masa depan, pastikan power supply memiliki ventilasi yang baik. Power supply menghasilkan panas, jadi pastikan Anda ventilasi yang baik di dalam casing. Berikutnya adalah sound card. Sound card komputer, komponen fungsi sound card menangani semua yang berhubungan dengan suara di komputer Anda. Konversi sinyal, sound card menerjemahkan sinyal suara digital ke analog dan sebaliknya. Dengan begitu Anda bisa mendengar suara dari komputer melalui speaker atau handphone dan juga merekam suara menggunakan mikrofon. Kualitas suara sound card terintegrasi pada motherboard biasanya cukup untuk penggunaan sehari-hari. Namun, sound card terpisah atau external sound card bisa menawarkan kualitas suara yang lebih baik, fitur tambahan, dan lebih banyak konektivitas. Memilih sound card tergantung pada kebutuhan Anda. Penggunaan casual mungkin baik-baik saja dengan sound card terintegrasi, sementara gamers, musisi, dan kreator konten mungkin memerlukan sound card eksternal berkualitas tinggi. Yang terakhir yaitu software. Software sering kita dengar dengan istilah perangkat lunak. Tetapi apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak adalah susunan teks script yang tersusun membentuk suatu program atau aplikasi. Nah, program ini bisa dilihat tapi tidak bisa disentuh. Seperti ini contohnya. Nah, ini adalah contoh-contoh yang disebut dengan aplikasi atau program. Kita contohkan dengan Chrome. Nah, Chrome bisa kita menggunakannya sebagai akses untuk yang terlihat, dan kita juga bisa melihatnya di layar monitor. Tapi apakah kita bisa memegangnya? Jawabannya tentu saja tidak. Jadi itu yang disebut dengan aplikasi atau program.